Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu terlihat menyenangkan, mudah didekati, dan penuh pesona? Apa sih rahasia mereka? Hari ini kita akan mengupas tuntas jawabannya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebentar deh, perhatikan kedua gambar ini. Ini adalah Mia dan Nina. Mia tampaknya memiliki daya tarik yang luar biasa. Orang-orang selalu ingin mendekatinya. Sedangkan Nina, meskipun dia pemalu, namun dia juga mempunyai potensi yang besar loh untuk memikat orang-orang di sekitarnya. Apa ya yang membuat mereka berbeda? Dan bagaimana sih kamu bisa seperti Mia atau bahkan lebih baik dari Mia? Yuk ikuti petualangan ini dan kita akan temukan rahasianya bersama. Apa sih itu daya tarik interpersonal? Daya tarik interpersonal bukan hanya sekedar orang yang memunculkan rasa suka, sebab ini adalah hasil dari penilaian yang kita lakukan secara alami terhadap orang lain. Penilaian yang bisa positif atau yang sangat suka, bahkan negatif atau sangat tidak suka. Sedangkan menurut Baron dan Brini tahun 2004, daya tarik interpersonal adalah evaluasi kita terhadap seseorang. Apakah kita menyukainya atau sebaliknya? Uniknya, proses ini seringkali loh terjadi tanpa kita sadari. Tapi apa ya yang membuat kita merasa tertarik? Dan mengapa sih kita menyukai seseorang? Mungkin jawabannya bisa kita temukan melalui teori-teori ini. Pertama, yaitu teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa daya tarik itu muncul dari cara kita berpikir, yang dimana kita cenderung menyukai orang yang kita anggap mampu memberikan keseimbangan atau melengkapi apa yang kita butuhkan. Yang kemungkinan besar kita akan menjadi tertarik dan menyukai orang tersebut. Kedua, pernah gak sih kamu merasa lebih dekat dengan seseorang hanya karena mereka membuat kamu merasa senang? Nah, itu inti dari teori penguatan. Teori penguatan berusaha menemukan bagaimana sih ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Teori yang menjelaskan bahwa kita itu cenderung tertarik pada orang yang memberikan kita hadiah, seperti pujian, dukungan, atau kebahagiaan. Dan sebaliknya, kita yang cenderung menjauh dari mereka yang memberikan hukuman, seperti kritik atau rasa yang tidak nyaman yang timbul di dalam diri kita. Terakhir, teori interaksionis. Teori ini dikembangkan dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial untuk menemukan jati dirinya sendiri. Contohnya gini, pernah nggak sih lagi asik scroll TikTok, tiba-tiba nemu trust dance yang viral? Nah, ini juga bisa disebut dalam teori interaksionis loh, yang dimana keputusan kita nggak cuma soal diri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, setelah kita paham teori daya tarik tadi, sekarang kita bahas 3 faktor yang bikin kita tertarik sama orang lain. Pertama, faktor internal. Faktor ini terjadi soal apa yang ada di dalam diri kita, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation, serta pada pengaruh perasaan atau mood kita dalam berinteraksi. Kedua, faktor eksternal. Menurut Baron dan Brini, kedekatan fisik mempunyai peran penting loh di dalamnya, yang dimana semakin dekat jarak di antara mereka, semakin besar pula kemungkinannya untuk bertemu dan menimbulkan ketertarikannya satu sama lain. Ketiga, ada faktor interaksi. Nah, di sini menarik banget loh. Ada 2 poin yang akan dijelaskan. Pertama, soal persamaan perbedaan. Seru banget gak sih kalau kita nemuin orang yang mirip sama kita? Apalagi yang saling berbagi asal-usul, minat dan bakat, serta pengalaman yang sama. Semakin banyak persamaan, semakin pula kita saling menyukainya. Tapi lucunya, kadang orang dengan pandangan berbeda malah bikin kita lebih penasaran loh. Kok bisa? Karena kita merasa dihargai apa adanya, bukan karena opini kita aja. Terus terakhir ada reciprocal liking. Intinya, kita akan tertarik kepada orang yang menyukai kita. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, menurut Dwyer, kita
memberikan kembali resiprositasnya atau perasaan yang diberikan orang lain kepada kita, yang pada dasarnya ketika kita disukai orang lain, hal tersebut dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri yang membuat kita merasa bernilai dan akhirnya mendapatkan positive reinforcement. Nah guys, sekarang kalian udah tahu kan apa itu daya tarik interpersonal? Intinya, ketertarikan itu prosesnya alami yang bikin hidup kita jadi lebih berwarna. So, nikmati aja ya setiap interaksi. Siapa tahu ada koneksi spesial yang muncul di sekitar kalian. And see you guys!